Cuman karena kelewatan bela dirinya jadi akhirnya begitu, Pak. Tapi itu senjata sebenarnya dari punya dia juga. Oh, jadi kamu pikir itu hanya sekedar ya nongkrong lah, Ya, ngumpul nongkrong biasa gitu. Berapa kali tusukan, Win? 53, Pak. 53 tusukan. Halo, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja dimanapun kalian berada. Dan selamat datang di channel Di Balik Jeruji. Saat ini saya sudah bersama salah seorang warga binaan yang dimana dia mau cerita tentang kisah hidupnya. Dimana di kisahnya ini semoga bisa kita ambil hikmah dan pelajaran dari kisahnya. Langsung aja kita kenalan sama orangnya. Win, apa kabar Win? Sehat, Pak. Coba bisa dikenalin dulu nama lengkap. Nama lengkap Ahmad Erwin, Win, kemarin kasus apa? kasus pembunuhan. Pembunuhan. Berapa vonis Win? Vonis 12 tahun. 12 tahun. Ini perlu diketahui ya bahwa Erwin ini di sini juga dia merupakan salah satu bisa dibilang dia ini vokalis dari band di lapas ini. Jadi band binaannya lapas ini dan Erwin ini vokalisnya. Jadi kita ulik tentang kisahnya dia, kita ngobrol-ngobrol sama dia. Win, udah jalan berapa nih Win hukuman? Sudah 5 tahun lebih. Oh, 6 ya? Iya, Berarti udah pengurusan? sudah. Udah pengurusan, tapi udah ngurus ya. Ya, sebentar lagi. Kita kilas balik ke belakang ya, boleh kan? Boleh, Pak. Jadi eh, kamu ini dulunya kecilnya ini lahir dari keluarga yang seperti apa, terus tumbuh besar di lingkungan yang bagaimana, Win? Coba ceritain dulu deh, Win. Dari kecil, Pak ya. Mm-mm. Dulu kecil sih ya sama aja sih, Pak, kayak yang lain-lain. Cuman memang saya itu jarang berteman, Pak. Jadi tertutup lah. Ya, Sekolah lulus sekolah sampai SMP aja. SMP. Eh, terus kronologi kejadian kamu nih gimana nih, Win? Cerita dari awalnya gitu, Pak ya. Mm-mm. Jadi kita kan itu korban ini kan dicari lah sama orang gitu kan. Maksudnya memang sudah ada masalah Ya, awalnya. nggak ada masalah memang. Mm-mm. Sudah sempat dicari sama orang. Mm-mm. Terus orang itu minta bantuan kita lah mau panggilkan itu orang kan. Mm-mm. Cuma kita juga enggak ketemu sebenarnya. Enggak ketemu, nyari sudah keliling. Tiba-tiba ada orang katakan kita, Mm-mm. ya temannya dia juga. Yang ini ada di sini dia. Oh, ngasih tahu Ya, posisi si korban di mana. nah, cuman apa ya? Enggak bisa kita ketemu dia kan karena di kampung. Jadi bilang panggil aja, bawa aja ke sini. Mm. Dipanggil, dibawa, ketemu sama teman-teman yang lain. Oh, berarti kamu posisinya nggak sendirian, Win. Berapa orang? Itu ada 5 orang. 5 orang. Teman-teman kamu masuk sini juga? Ya. Semuanya? Ah. Jadi waktu itu dibawa dia ke tempat kejadian. Mm-mm. Sebenarnya sih nggak ada niat mau dibunuh, Pak. Jadi hitungannya kecelakaan. Apa ya? Mungkin bisa dibilang itu kalau dibilang kecelakaan sih enggak, karena kami melawan kamu juga lah kan. Maksudnya? Melawan melawan dari serangannya dia juga. Oh, dia datang nggak sendirian? Dia sendiri, cuman dia melawan gitu kan. Heeh. Jadi istilahnya apa ya? Bela diri lah sedikit gitu kan. Mm-mm. Cuman karena kelewatan bela dirinya jadi akhirnya begitu, Pak. Ya, 1 lawan 5. Ya. Kalau 1 lawan 5 itu
Enggak dari semuanya kami bekerja sih Pak. Oh, nggak semuanya Enggak turun semua. tangan. Kayak saya sama, nah itu dia saya bilang, saya enggak tahu siapa lagi yang ikut nikam atau siapa. Yang jelas ada di antara kami itu. Karena waktu itu posisinya gelap. Jadi pakai senjata tajam. Ya. Tapi itu senjata sebenarnya dari punya dia juga. Oh, dari bawaannya dia. Ya, karena sebenarnya kami enggak bawa apa-apa. Waktu itu senjata tajam cuma satu. Cuma namanya kita kita dibilang kita yang bunuh, jadi orang nggak bakalan percaya kan kalau itu punya korban kan. Iya. Sebenarnya itu punya dia. Win, kalau mau sambil ngerokok, Win, biar santai, relax. Nih, rokok. Jadi santai kita ngobrol. Lanjut, lanjut. Gimana? Terus kalau bilang ya gimana Pak ya? Itu ketahuan kejadian kami itu sebenarnya enggak lama setelah malam habis kejadian besok paginya sudah heboh gempar gitu. Sekitar jam berapa, Win, kejadian itu? Kejadiannya itu 7:30 lah, pokoknya habis maghrib lah Pak. Habis Udah maghrib. senja-senja kan, tapi gelap sudah. Posisi di dalam ruangan kah atau Di di luar luar? Pak, Di luar. di perkebunan. Oh, di perkebunan. Penerangan juga kurang. Iya, perkebunan. Jadi itu posisinya waktu itu di tengah jalan, Hmm. di tengah jalan, di dekat-dekat perkebunan orang, pondok-pondok rumah di situ. Cuman Jadi, nggak ada rumah-rumah warga di situ Pak, jauh. ya memang perkebunan tuh jauh dari rumah warga. Berarti kejadiannya setelah maghrib sekitar jam 8-an. Habis itu kamu tinggal tuh. Enggak Pak. Jadi gimana? Jadi yang tiga ini Tiga pergi, teman kamu tuh. ya tiga teman saya ini pergi karena mungkin sudah dilihat jatuh kan, pergi. Jadi ada satu yang tinggal sama saya, satu tinggal sama saya. Jadi sisa kamu, teman kamu dan korban di situ. Ya, Eh, terus saya minta bantu dong, angkatin ini kan. Cuma dia bilang gimana ya, nggak berani. Karena memang dia juga saya tahu orangnya nggak ikut. Dia posisinya nggak ada berubah-berubah di samping saya itu kan. Jadi saya aja yang anu kan, yang bawa, pikul, taruh di semak-semak gitu Pak. Berarti posisinya memang udah terkapar, ya. Langsung kamu pindahin ke semak-semak. Lanjut lagi. Ya ditutup seadanya gitu Pak. Namanya gelap, kita nggak tahu tertutup rapi atau enggak, kita nggak Panik tahu. juga. Ya panik. Kenapa jadi begini kan? Terus habis itu pulang lagi, balik ke kampung. Niat lari sih nggak ada, cuma ngasih tahu teman aja kalau kita ketangkap, berarti memang sudah jalannya karena kita bunuh orang. Jadi ya Berarti memang sudah siap dengan resikonya. siap. Posisi kamu pada saat kejadian itu kamu mabuk kah? Enggak. Enggak. Sadar. Sadar. Teman-temanmu juga sadar semua. Kalau dari mereka sih saya kurang tahu itu Pak ya. Soalnya kan saya datang ke tempat mereka. Itu. Jadi saya ini kan ditelepon, tolong anuin ke sini. Dan juga rencana mau anu korban ini saya enggak ada. Oh, jadi kamu nggak tahu kalau mau ada rencana yang lain, nggak tahu. Cuma saya dipanggil, ayo di sini. Kan memang biasa ngumpul di kampung, gitu kan. Tempat teman namanya saya juga kerja di situ kan, di kampungnya mereka. Cari-cari teman lah. Sering memang sih mereka panggil-panggil saya gitu kan.
Oh, jadi kamu pikir itu hanya sekedar ya nongkrong lah, Ya ngumpul nongkrong, biasa gitu. Kan taunya taunya ya ada yang begitu, ya dan ada juga niat lain ya. niatnya beda. Niatnya mereka kalau kalau dari yang saya tanya ke mereka sih, niatnya cuma mau dipukul aja. Mm-mm. Jadi niatnya ngasih pelajaran aja, Nah, cuma ya kelewatan. udah kelewatan, Pak. Namanya dia juga bawa pisau, kita juga gimana ya? Takut juga, jadi kita balikin aja pisaunya ke dia. Berapa kali tusukan, Win? 53, Pak. 53 tusukan. Pokoknya waktu itu pemikirannya lolos aja dari dia, Pak. Wah, nggak bisa kebayangin, bener. Kalau 53 bekas berarti 53 bekas, Pak. Depan, belakang. depan belakang. Aku sih udah, 53 tusukan ya otomatis ya udah langsung tewas di tempat. Win, ada rasa penyesalan nggak? Kalau nyesal itu pasti, Pak. Hmm. Dari sebelum ketangkap, sudah pulang habis bunuh korban itu, sudah nggak bisa tidur, Pak. Udah nggak tenang lah ya. Pikiran udah kemana-mana. Jadi selang selang kejadian itu sekitar jam 8 malam, kamu ditangkapnya kapan? Pagi, Pak. Paginya kamu udah dijemput dari Polsek. Saya dijemput itu gimana? Di Morancalong, Pak. Di dekat jembatan. Di rumahmu kan di mana? Bukan, Pak. Jadi posisinya kamu di mana tuh? Waktu itu lagi ngantar teman mau ke sekolah. Pagi tuh. Ya, Mm. sudah selesai ngantar teman, di stopin sama polisi. Saya sudah duga sudah, wah, pasti gitu. Hmm. Langsung dibawa ke kantor polisi. Yang pertama ditangkap siapa? Kayak apa? Kamu, baru teman-teman kamu yang lainnya. Cuma saya nggak tahu kalau mereka juga ditangkap. Kamu nggak ada ngomong ke polisi pada saat ditangkap tuh. Maksudnya ngomong bahwa ini bukan cuma kamu aja loh, aku nggak sendirian gitu. Enggak. Nggak ada ngomong. Oh, tapi memang tahu-tahu teman-temanmu sudah ditangkap juga gitu. Itu dari laporan tetangga-tetangga yang di sana. Hmm. Awalnya kan cuman nanya, betul kamu yang begini begini begini. Mm. Saya akui. Kamu langsung ngaku di situ. Kita mau sembunyi juga mau sampai kapan ya kan, Pak? Iya. Win, maaf nih ya sebelumnya ya. Eh, Gini, kalau misalkan posisi kamu dibalik nih, posisi kamu sebagai ya anggaplah kamu sebagai keluarganya dari korban itu, gimana perasaan kamu? Yang pertama tuh, Pak, ya saya pasti marah. Marah sekali. Apa ya? Kalau kalau saya jadi keluarganya korban, Pak, pasti saya marah sekali kan. Terus terang kita kan tahu juga, oh, si korban ini orangnya kayak apa, ramah, baik lah sama kita juga kan. Teman lah istilahnya. Oh, teman juga, Ya di antara kita ini teman juga. cuma ada Cuma masalah. ada masalah gitu kan, Pak. Dan Masalahnya apa tuh? itu kayak kayak hutang gitu nah, Pak. Oh, hutang. Ya, semacam hutang lah, yang uang bukan hutang uang kayak makan-makan di warung gitu, Pak. Hmm. Gitu yang nggak tahu siapa yang mengakui, siapa yang punya nama, dan kata orang warungnya ini si korban ini yang sering berhutang di warung gitu. Oh, cuma mengatasnamakan orang lain, Ya, mengatasnamakan temanmu yang ya lainnya gitu. mereka-mereka yang kena ini. Oh, jadi temanmu ini marah lah Ya, hitungannya gitu. bahkan ada juga saya di situ. Nama Hmm. saya juga. Jadi apa ya? Kita ini sebenarnya mau nanya aja, Mm-mm. mau nanya betulkah seperti itu?
betulkah kamu ambil utang di sini, betulkah kamu warung di sini kan. Cuma Dia marah. udah terjadi salah paham lah. Ya dia bilang, kalian kalau mau minta uang sama aku ndak gini caranya loh. Begitu sih. Jadi mulai lain sudah posisinya situasi ini. Akhirnya cabut badik dia, mulai ngincar salah satu dari kita. Kebetulan pas di posisinya itu dekat saya memang. Jadi ya bisa dibilang saya mungkin yang pertama. Jadi kamu menghindar. Ya menghindar, namanya dia ngejar saya terus. Gitulah Pak. Terjadilah. Kita tahu kok kesalahan kita. Ya, kamu pun sadar bahwa itu salah yang kamu lakukan. Dan kalau seandainya waktu posisi itu saya bisa berpikir, mungkin saya enggak tusuk Pak. Cuma waktu itu yang ada dalam diri saya ini cuma bagaimana caranya saya ini membela diri aja, supaya enggak kena pisaunya dia. Entah itu saya mau tusuk balik ke dia supaya dia mundur. Saya enggak ada pikiran bilang, wah kamu harus begini kan, harus diginikan, enggak santai. Ya, pada intinya nggak ada niatan kamu untuk nyelakain si korban. Pada saat itu kamu hanya membela diri aja, hitungannya seperti itu. Karena teman sendiri juga ini Pak, teman yang istilahnya bisa dibilang akrab lah, walaupun cuma kenal di situ aja. Terus kamu ditangkap, selang berapa lama tuh vonis? Lama Pak. Kalau vonisnya itu mungkin ada 6 bulanan lebih lah. 6 bulanan, berarti dioper ke Kutai Timur. Ya. Dari Kutai Timur setelah vonis baru ke sini. Nah, sekarang kita bahas yang di sini nih. Win, pertama kali kamu masuk penjara nih, apa yang ada dalam pikiran kamu? Kita tuh kan pernah tuh mikir, kita kan sering lihat tuh Pak di TV-TV, di film-film gitu kan. Penjara tuh gimana sih? Orangnya gini. Jujur, pertama masuk itu saya takut setengah mati Pak. Takut sekali. Bahkan bisa dibilang, hidup kan nanti di penjara ini gitu loh. Cuma begitu saya rasakan memang teriakan apa semua ya kan. Pada saat masuk pertama. Kupas tatonya. Wah, bener kah ini atau gimana? Namanya kita tahanan baru kan. Tahu. Tapi begitu masuk ke dalam kamar, ketemu sama mereka langsung. Mereka tuh justru nanya kayak, kamu sudah makan kah? Kalau belum itu ada makanan. Sini dekat-dekat kumpul. Nggak ada itu yang dalam benak kita yang tadi bilang, jangan-jangan aku mau dipukul di dalam kamar, mau dibully atau apa. Nggak ada itu. Ternyata enggak, ya dirangkul lah. Ya justru mereka lebih gimana ya? Lebih baik lah dari dugaan kita kan. Jadi nggak ngerasa di penjara gitu. Ya nggak seperti yang kamu bayangkan lah. Gitu. Nggak seserem yang dibayangkan. Gitu. Ya di sini juga kamu dibina, kamu dapat teman baru juga kan di sini, banyak teman-teman di sini. Kalau kamu bisa ngambil hikmahnya ya pasti bakalan banyak pelajaran yang bisa diambil, bakalan banyak yang kamu dapat. Toh yang sudah terjadi ya biarlah terjadi. Cuma bagaimana kita memperbaikinya ke depannya kan supaya nggak kejadian lagi. Betul. Win, ini kamu di sini 6 tahun. Sekarang kamu aktif di bagian band binaannya lapas ini kan. Ini gimana nih pertama kali kamu bisa jadi vokalis? Coba ceritain dong. Itu gimana Pak ya? Oh, memang di luar basic ngeband? Kalau ngeband sih enggak sih Pak, cuma sering nyanyi-nyanyi di kamar mandi aja. Oh, jadi vokalis kamar mandi. Iya, vokalis kamar mandi. Vokalis kamar mandi. Untuk naik ke panggung atau gimana itu belum pernah. Cuma baru setelah di sini baru kita diajarin
jadi MC, terus diajarin untuk berbicara di depan orang banyak. Ya baru di lapas ini. Hmm. Jadi banyak lah ilmu yang saya dapat di sini, Banyak bukan pelajaran yang bisa diambil lah. ya bukan cuman istilahnya tempat untuk menyesal sih, enggak. Tapi penyesalan ada. Ada penyesalan ada, tapi di sini juga kita banyak banyak dapat pengalaman kayak, oh yang kamu dulu belum tahu ada di sini. Jadi tahu lah ya. Jadi tahu. Dan terus kamu bisa jadi vokalis nih, dipilih nih gimana nih sama Bapak pembina nih? Waktu itu nggak dipilih sih Pak. Gimana Cuma gimana saya ceritanya? saya nih apa ya? Waktu itu cuma anu aja. Istilahnya saya kan sering nyanyi di kamar, di blog, Mm-mm. di tempat hunian, nyanyi-nyanyi. Terus waktu itu ada pemberitahuan band gini. Teman-teman saya suruh ikut. Namanya saya ini juga orangnya pemalu, Mm-mm. ya enggak ikut-ikut. Terus Jadi waktu itu blog udah dikunci blok siang. kunci siang. Ah kamu kenapa di sini? Kamu tuh harus jadi penyanyi bilangnya, dibawa lah. Saya enggak kepikiran juga. Oh, jadi kamu disodorkan. Ya disodorkan. Disodorkan ke Bapak pembina. Jadi waktu itu mereka latihan, disuruh ikut nyanyi di situ. Saya enggak mikir juga kalau bakal istilahnya ini kamu bakalan jadi vokalisnya, ikut terus ini acara. Enggak kepikiran ke situ, pikir cuman nyanyi aja gitu. Pikirnya cuma nyanyi sekali, Ya. sekali 2 kali, tahunya berlanjut. Ternyata ya lanjut terus, bahkan ada tahap-tahapnya gitu Pak. Mm. Awalnya kamu gini, terus ada lagi naik gini lagi. Ya banyak lah diajarin ya sama Bapak pembina. Ya. Jadi di Mumpung sini, kan, Pak. Hah? Mumpung. Ya di sini juga apa? Nggak cuma kita ibarat kata kasarnya, nggak cuma di penjara aja. Di sini juga ya banyak pelajaran yang bisa diambil. Kamu dibina di sini, kamu juga di sini bisa berkarya kan. Udah pernah ngeband di luar juga kan, jadi bintang tamu di kota ini. Ya alhamdulillah banyaklah pengalaman ya. Banyak, Pak. Win, keluarga di mana? Keluarga ada di daerah Bengalon sih Pak. Bengalon. Orang tua masih ada? Sih. Masih ada. Itu mereka tahu kamu di dalam? Tahu. Tahu. Respon dari keluarga pertama kali tahu kamu di dalam kayak apa, Win? Respon tuh ya pasti kaget ya Pak ya. Kaget, sedih apa gitu kan. Yang ditahu kan saya ini cari uang. Kerja di tempatnya orang. Ternyata di penjara gitu. Mereka tuh kan taunya saya sudah ada di penjara itu ya karena saya sudah di sini. Oh, pas kamu udah di lapas ini baru tahu keluarga tuh. Jadi kayak apa tuh? Ya apa ya? Kamu ngehubungi kah gimana? Awalnya kan tante dulu. Tante aja yang tahu sebenarnya itu. Saya bilang ya, kasih tahu aja lah. Nanti pikir saya kerja atau apa, malah tambah sedih nanti kalau nggak dikasih tahu. Kasih tahu aja lah. Sebenarnya berat sih mau ngasih tahu, apalagi kalau kayak ibu kan itu sakit-sakitan. Terus dia juga orangnya apa ya, nggak bisa dengar kabar-kabar yang jelek gitu Pak, langsung drop ya, drop. Itu yang coba saya hindari. Tapi ya syukurlah nggak pernah lah terjadi apa-apa sama dia, istilahnya sampai sakit atau gimana gitu. Justru dia juga malah bilang kalau kamu memang merasa kamu salah ya kamu jalani aja di situ. Pada akhirnya keluarga pun mengerti kondisi kamu gitu ya. Nggak pernah juga bilang mau menyalahkan, bilang kamu karena kamu begini. Komunikasi masih lancar, Win? Komunikasi saya jarang sih nelpon Pak ya ke keluarga tuh kan, karena di saat saya nelpon itu mereka aja bahasnya ya gitu, coba ada kamu di sini, coba ada kamu di sini. Jadi saya tuh gimana ya, belum bisa melengkapi kekurangannya mereka di luar.
Berarti yang asalnya kamu yang menjadi tulang punggung keluarga, sekarang keluarga harus mencukupi kebutuhannya sendiri. Itu juga yang menjadi salah satu penyesalan di diri kamu. Ya sih Pak. Namanya kita apa ya? Namanya kita mau lengkapi keluarga ini kan kebutuhan mereka apa. Jadi ya enggak mikir sih mau mau begini begitu, enggak mau aneh-aneh lah. Mm-mm. Namanya kita kerja kan apa ya kalau orang bilang ya? Takdir atau nasib, Ya, ya begitulah Pak. ya jadi apa? Semua orang itu sudah mempunyai jalannya masing-masing. Sudah ada garis tangannya masing-masing gitu. Kita nggak ada yang tahu ya namanya jodoh, rezeki itu. Hidup matinya orang kan nggak ada yang tahu. Begitupun dengan kehidupan kita ke depannya kan nggak ada yang tahu. Takdir kita seperti apa kan. Win, kalau ada yang mau kamu sampaikan buat teman-teman atau mungkin buat keluarga korban atau orang tua kamu, Win, di luar, Win. Kalau saya sih mau nyampaikan untuk keluarga korban aja Pak. Mm-mm. Saya mau minta maaf sebesar-besarnya lah. Kalau saya di posisi mereka juga, saya pasti marah, marah sekali. Tapi saya ingin mereka itu mengerti bahwa apa yang terjadi ini bukan keinginan kita, bukan yang kita mau. Saya juga kita lo kenal, Mm-mm. ya kan kita akrab kok, Ya temen. teman. Jadi kita nggak punya dendam, nggak punya apa. Cuman waktu itu kita tuh nanya, dan mungkin memang kondisinya berbeda jadinya dari sebuah pertanyaan akhirnya muncul emosi di situ, Mm-mm. sama-sama mengeluarkan urat, Mm-mm. sama-sama teriak-teriak, jadi sebuah perkelahian yang dihindari malah jadi kematian. Jadi saya cuma mau minta maaf sebesar-besarnya sama keluarga. Untuk orang tua, Win. Kalau untuk orang tua, saya minta maaf juga lah. Karena adanya saya ada di penjara ini, pasti mereka lebih susah di luar. Sudah saya ndak bisa bahagiain mereka, mau bikin susah lagi, gitu kan. Cuman ada satu yang saya senang, saya bisa buat mereka tersenyum dengan apa yang saya lakukan di penjara ini. Maksudnya, contohnya? Contohnya di sini saya jadi punya band, Mm-mm. bisa menyalurkan bakat saya lah Mm-mm. di sini Pak ya. Saya bisa tampil di mana, terus bisa buat karya, Mm-mm. Berarti kamu ngabari juga ya keluarga ya? ya. Dan kalau ngabari, mungkin mereka lebih sering lihat di sosmed Pak ya. Oh, di sosmednya Ya, anu ya, ini Humas Lapas ya. nih. Mm-mm. Dan juga dari teman-teman di luar kan. Mm-mm. Jadi mereka, oh ini nih videonya si ini nih. Videonya Ini lagi, Erwin, ya lagi ini lagi dia manggung. tampil di sini nih. Ini Jadi, video klipnya Erwin, lagunya Erwin. ya, gitu. Jadi mereka ada kebanggaan lah di dalam diri mereka. Walaupun bilang, walaupun anak saya di penjara, tapi Masih bisa berkarya. ya dia di penjara tapi gini. Ya, bisa lebih baik lah ya. Bisa lebih baik. Sabar lah, Win. Ikhlas ngejalaninya. Jadi, kalau pikiran kita terbuka, nerima semuanya ya, insya Allah kita ngambil perjalanan yang baik-baik juga. Toh, kamu juga di sini ya banyak belajar kan? Kevin, makasih ya buat waktunya nih. Siapa? Kasih udah mau berbagi cerita di sini kan. Jadi ini dia cerita dari teman kita yang satu ini. Semoga kita bisa mengambil banyak pelajaran dari kisahnya dia. Dukung terus channel ini dengan cara klik like, comment, share, dan subscribe. Biar nggak ketinggalan video lainnya. Bakalan banyak banget video yang menarik lainnya. Dan sampai di sini perjumpaan kita kali ini.
Salam hormat untuk keluarga di rumah.